Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berdiskusi menyampaikan hasil kajian pustaka kami dari kelompok 8 ya, tentang pendekatan saintifik, menganalisis pendekatan saintifik dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Dalam pendahuluan kami coba kaji mengenai latar belakangnya. Kita semua pahami bersama bahwa pendidikan adalah sebuah upaya transformasi nilai yang merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, serta hubungan peranan manusia dengan dunia ini. Dalam beberapa referensi bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari pendidikan adalah agar manusia memahami esensi diciptakan bumi, sehingga mampu memfungsikan diri dalam pengelolaan alam semesta. Kalau kita kaji lebih substansi, kualitas sistem pendidikan itu akan sangat menentukan bagaimana model karakter daripada kualitas siswa yang dihasilkan. Karena di dalam sistem itu kan punya banyak aspek ya. Jadi satu kesatuan sistem itu punya banyak proses, keseluruhan proses dalam proses pembelajaran sendiri. Dari mulai penataan kurikulum, kemudian model pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran, metode-metode yang digunakan, sehingga sistem itu yang justru menentukan arah transformasi nilai itu sendiri. Jadi betapa kita memahami pentingnya proses pembelajaran, maka dari itu kita juga butuh ilmu mengenai proses pembelajaran itu sendiri. Salah satunya adalah model-model pendekatan yang dilakukan atau yang biasa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga inti dari pendidikan tadi, yaitu transformasi nilai, bisa sampai kepada murid pada saat itu. Terus kalau kita amati hari ini bahwa pembelajaran masyarakat Indonesia ini sudah beralih dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Maka sudah seharusnya kita beralih melakukan adaptasi pendekatan yang mampu mempersiapkan SDM ini menjadi manusia-manusia yang mampu menjawab segala bentuk tantangan zaman. Namun tetap bisa mempertahankan nilai-nilai dari pendidikan yang substantif tadi. Nah, hari ini kita ada 3 poin bahasan yang sangat utama mengenai pendekatan saintifik dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Namun sebelum bisa beralih ke pendekatan saintifik Permendikbud tadi, kita juga harus coba pahami dulu konsepnya. Apa itu pendekatan saintifik, atau kita mulai dari apa itu pendekatan pembelajaran, apa fungsi daripada pendekatan pembelajaran, kemudian apa itu pendekatan saintifik, apa komponen-komponen yang harus ada di dalam pendekatan saintifik, kemudian barulah kita nanti coba kaji bagaimana adanya model pendekatan saintifik dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Nah, untuk itu, untuk pembahasan pertama mengenai apa itu pendekatan pembelajaran, saya persilakan kepada pemateri untuk menyajikan materinya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum kita masuk ke dalam konsep pendekatan saintifik dan sampai akhir, kita di sini akan memaparkan tentang pendekatan pembelajaran. Jadi
kita telah mengutip dari kita telah menulis di makalah tersebut beberapa pendapat tentang pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan metode-metode dan cara yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Perbedaan pembacaan dan model-model pendekatan dipengaruhi dasar filosofi, cara pandang pendidik, atau pembuat kebijakan dalam mengenali psikologi belajar siswa. Itu menurut Saiful. Nah, selanjutnya ada yang lain. Pendekatan belajar adalah suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap, dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Ada lagi, pendapat senada kemudian dipertegas oleh Nurma. Beliau berpendapat bahwa pendekatan yakni lebih menekankan pada strategi dan perencanaan. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai titik tolak dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, maka dari itu dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran ini dapat menjadi sisi yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran karena ia memuat sudut pandang atau ide-ide tentang bagaimana cara mengelola proses kegiatan belajar dan perilaku para siswa agar dapat aktif melakukan proses belajar sehingga mereka mencapai tujuannya. Jadi pendekatan belajar ini sangat penting untuk kita ketika menjadi guru agar bagaimana kita bisa menciptakan suasana kelas atau suasana kegiatan belajar yang aktif, komunikatif, dan kreatif, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pendekatan saintifik. Pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam proses pembelajaran di masa modern kini menjadi bahasa yang lebih menarik dan banyak diperbincangkan dalam dunia pendidikan. Kita sadari betul bersama bahwa tenaga pendidik harus memperkuat kemampuannya dalam memfasilitasi peserta didik agar terlatih berpikir logis, sistematis, dan ilmiah. Tentunya itu menjadi tantangan yang sangat substantif bagi para pendidik hari ini. Seorang pendidik harus kembali mengupgrade dirinya, menskenario untuk memacu keterampilan ilmiahnya. Jadi pada era modern kali ini, kita yang nantinya akan menjadi guru harus mengupgrade diri kita masing-masing untuk bagaimana caranya kita memacu keterampilan ilmiah agar peserta didik itu kreatif. Nah, dan agar bisa memfasilitasi peserta didik dalam berpikir logis, sistematis, dan ilmiah. Kalau misalnya kita masih memakai cara-cara yang lama dalam pengajaran, pembelajaran, otomatis kita bisa ketinggalan akan di ruang kelas, suasana pembelajaran itu bisa dibilang boring, seperti itu. Cukup sekian dari pendekatan pembelajaran dan pendekatan saintifik. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita mengenal apa itu pendekatan pembelajaran, apa urgensi daripada pendekatan pembelajaran, kemudian disinggung sedikit mengenai pendekatan saintifik, maka selanjutnya kita coba pahami mengenai konsep daripada pendekatan saintifik itu sendiri. Kita coba bahas mengenai pengertian, hakikat, kemudian tujuan daripada pendekatan saintifik. Untuk itu, kepada materi selanjutnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep pendekatan saintifik dan tujuan pendekatan saintifik. Nah, konsep pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik diperkenalkan pertama kali dalam dunia pendidikan
Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19 sebagai penekanan pada laboratorium formalistik yang mengarah pada fakta-fakta ilmiah. Dalam sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia, Balitbang Depdiknas sejak tahun 1979 telah merintis pengembangan program prestisius ini dalam proyek supervisi dan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kemudian selanjutnya direplikasi oleh para pendidik di tingkat satuan pendidikan dasar. Dalam perkembangan selanjutnya kemudian diadopsi satuan menengah sehingga kemudian diintegrasikan ke dalam kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, jadi pendekatan saintifik ini telah ada di Indonesia sejak tahun 1979, yang pada saat itu dikenal dengan CBSA atau cara belajar aktif, yang kemudian dalam perkembangannya dikenal sebagai pendekatan saintifik. Nah, pada awalnya pendekatan saintifik ini hanya dilakukan untuk sekolah tingkat dasar saja, dan pada perkembangannya diberlakukan juga pada sekolah tingkat menengah, dan yang pada akhirnya diberlakukan pada kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah berarti merupakan konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan ilmiah tidak saja fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi peserta didik dalam melakukan observasi atau eksperimen, namun bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam berinovasi atau berkarya. Nah, pendekatan saintifik juga bisa dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif dalam pembelajaran melalui tahapan-tahapan ilmiah. Nah, tahapan-tahapan ilmiah ini meliputi kegiatan mengamati, merumuskan masalah, atau bertanya, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya langsung saja ke tujuan pendekatan ilmiah atau saintifik. Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasilnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik dan memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, jadi pendekatan saintifik ini meliputi 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuannya itu agar siswa dapat memahami, menemukan, dan mengkomunikasikan pembelajaran dengan baik. Di samping itu juga siswa dapat menghubungkan antara materi pelajaran yang sedang dipelajarinya dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-harinya. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Tadi kita sudah coba bahas mengenai pendekatan saintifik, konsep dan tujuan daripada pendekatan saintifik. Lalu pembahasan selanjutnya adalah mengenai komponen daripada pendekatan saintifik. Tadi kita sudah pahami bersama bahwa pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah ini merupakan sebuah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk melakukan sesuatu itu dengan cara yang ilmiah. Bagaimana kemudian sikap atau aktivitas murid itu diperoleh dengan metode-metode ilmiah, dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, atau keterampilan-keterampilan lain seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Lalu apa kemudian komponen-komponen yang penting dalam mengajar menggunakan pendekatan saintifik? Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi para pendidik ya. Komponen dasar pendekatan saintifik yang sangat penting yaitu pertama, menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan. Kalau kita mau mencoba
mendorong siswa itu untuk lebih aktif, maka proses brainstorming atau proses stimulus itu harus disajikan dengan cara yang sangat inovatif sehingga meningkatkan rasa keingintahuan atau foster a sense of wonder. Dan yang kedua itu meningkatkan keterampilan mengamati, encourage observation. Jadi bagaimana kemudian suatu modul pembelajaran ini mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam proses mengamati. Jadi materi itu nggak disampaikan tok, misalkan pengertian saintifik adalah ini. Tapi juga ada proses mereka mencoba mengamati mencoba mengingat-ingat pengalaman-pengalaman yang sudahnya atau apa yang pernah mereka baca begitu. Jadi tidak atau apa yang mereka coba lihat dari stimulus-stimulus yang kita berikan. Jadi ada proses menganalisis dari situ, seperti yang dikatakan di poin 3-nya, yaitu melakukan analisis, push for analysis. Kemudian yang keempat, yaitu berkomunikasi. Kalau menggunakan model pendekatan saintifik, maka pola yang dibangun adalah pola dialog, tidak monolog. Jadi siswa itu diajak untuk kemudian aktif dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana kemudian pendekatan saintifik ini kita amati dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kita, yaitu dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2003. Mungkin untuk isi daripada Permendikbud nomor 65 tahun 2003, teman-teman bisa lihat sendiri, di beberapa sumber sudah terbuka hari ini. Ada berisi tentang standar proses dalam pembelajaran. Jadi apa yang kemudian menjadi standar baiknya suatu proses pembelajaran. Kalau kita amati, ternyata di Permendikbud nomor 65 tahun 2003, standar prosesnya itu meliputi 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Nah, kalau kita lihat dengan komponen-komponen pendekatan saintifik tadi, kemudian pengertian atau tujuan daripada pendekatan saintifik tadi, ternyata di Permendikbud ini memang model pendekatannya menggunakan model pendekatan saintifik, yaitu 5M tadi. Bagaimana kemudian siswa diajak untuk mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk mata pelajaran. Jadi program yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan itu dilaksanakan untuk menumbuhkan daya nalar kritis, kemampuan analisis, dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah. Begitu. Kemudian kalau kita merujuk kepada makna suatu metode itu dikatakan ilmiah, itu ada 4 kategori. Yang pertama adanya fakta, kemudian sifatnya bebas prasangka, sifatnya objektif, dan yang keempat adanya analisa. Nah, kenapa kemudian Permendikbud tahun 2003, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 ini menggunakan metode saintifik? Karena memang hari ini kita sangat membutuhkan metode-metode ilmiah, bahkan sejak dulu sebetulnya. Hanya mungkin masih baru disadari hari ini pentingnya pendekatan saintifik, atau mungkin memang baru relevan hari ini dengan tipikal siswa hari ini gitu. Jadi kan setiap masa itu punya karakter siswanya masing-masing, punya tantangannya tersendiri. Maka model pembelajaran itu harus terus diadaptasi. Nah, makanya di kurikulum 2013, di Permendikbud nomor 65 tahun 2003 itu, tahun 2013 itu
disampaikan mengenai pentingnya pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Apa harapannya? Nanti outputnya adalah kita mempunyai sifat kecintaan kepada kebenaran yang objektif. Jadi siswa diajarkan untuk mencari kebenaran yang objektif, tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak rasional, selalu ingin tahu dan tidak mudah membuat prasangka. Gitu. Mungkin itu saja pembahasannya. Sebelum ditutup, apakah ada tambahan lain dari kedua pemateri sebelumnya? Cukup mungkin. Cukup. Baik, Iya. untuk itu presentasi pada hari ini kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.